Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 20 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan melaksanakannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Grace Silitonga. Kepada Saudari Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Renungan malam kita hari ini berjudul Tidak ada pemberian yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ayatnya terdapat dalam Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Yesus melayani di bait suci surgawi, tetapi dia juga bersama para pekerjanya, karena dia menyatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Dia adalah pembimbing rohani gerejanya di bumi, dan dia rindu melihat para anggota dipenuhi dengan tekad untuk bekerja secara harmonis demi kemajuan kerajaannya. Dia telah membangkitkan serangkaian pekerja yang memperoleh otoritas mereka darinya, Sang Guru Agung. Dia telah memilih untuk pekerjaannya orang-orang dengan berbagai bakat dan kemampuan. Beberapa dari mereka mungkin bukan orang-orang yang akan Anda pilih, tetapi Anda akan melewati suatu pengalaman yang akan menuntun Anda untuk melihat bahwa Allah meninggikan orang-orang yang Anda anggap lebih rendah dari diri Anda sendiri. Ketika penghakiman akan berlangsung dan kitab-kitab dibuka, banyak orang akan terkejut dengan penilaian Allah terhadap karakter. Mereka akan menyadari bahwa Allah tidak melihat seperti manusia melihat, bahwa Dia tidak menghakimi seperti manusia menghakimi. Dia membaca hati, Dia tahu motif yang mendorong tindakan, dan Dia mengenali serta memuji setiap upaya setia yang dikerahkan baginya. Allah menggunakan berbagai karunia dalam pekerjaannya. Janganlah seorang pekerja pun berpikir bahwa karunianya lebih unggul daripada pekerja lain. Biarlah Allah yang menjadi hakim. Dia menguji dan menyetujui pekerja-pekerjanya, dan Dia memberikan penilaian yang adil terhadap kualifikasi mereka. Dia telah menempatkan berbagai karunia di gereja untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari banyak pikiran
yang berhubungan dengan para pekerjanya. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya, dan setiap orang harus melakukan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tidak semua orang memiliki karunia atau watak yang sama. Semua orang perlu merasakan kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup setiap hari, agar mereka dapat menghasilkan banyak buah bagi Tuhan. Bukan orang yang memberitakan Injil yang menyediakan efisiensi yang membuat usahanya berhasil. Pekerja yang tidak terlihat, yang berdiri di belakang pendetalah, yang membawa keyakinan dan pertobatan kepada jiwa-jiwa. Dikutip dari Sekolah Pelatihan Alkitab, 1 November 1909. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam ini, tidak ada pemberian yang lebih tinggi atau lebih rendah, dengan ayat inti di dalam Markus 13 ayat 34. Pertanyaan adalah, apa hubungannya antara pemberian dari seseorang dengan seseorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya? Mari kita baca kembali ayat inti Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat ini merupakan perumpamaan dari Yesus Kristus, di mana murid-murid menanyakan hari dan jam kedatangannya. Perumpamaan ini dituliskan juga dalam Matius 25 ayat 14-30. Penulisannya berbeda, namun memiliki pengertian yang sama. Siapa yang dimaksudkan seseorang yang bepergian dan hamba-hambanya? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 325, paragraf 3 berkata, orang yang mengadakan perjalanan ke negeri yang jauh menggambarkan Kristus, yang ketika menuturkan perumpamaan ini, tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini menuju sorga. Hamba-hamba atau pelayan-pelayan dari perumpamaan ini menggambarkan para pengikut Kristus. Diri kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Orang yang mengadakan perjalanan ke negeri yang jauh menggambarkan Yesus Kristus. Sebelum Ia pergi, Ia memberikan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing hamba, pekerja, atau pelayannya. Tidak ada yang dibiarkan tanpa tanggung jawab. Semua mendapat bagian. Bukan menurut kebesaran atau kerendahan posisi mereka, tetapi menurut kesanggupan masing-masing. Tidak ada orang yang dibiarkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tujuan. Masing-masing orang diberikan talenta atau keterampilan untuk menjalankan pekerjaannya dalam pelayanan. Tidak ada pemberian, yaitu talenta dan keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam mengerjakan pekerjaan atau pelayanan mereka. Diharapkan hasil dari talenta atau pemberian yang diberikan kepada mereka dan janjinya Dia menyertai mereka walaupun Dia telah pergi. Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 210, paragraf 2 berkata, Yesus melayani di bait suci sorgawi, tetapi Dia juga bersama para pekerjanya, karena Dia menyatakan, ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dia adalah pembimbing rohani gerejanya di bumi, dan Dia rindu melihat para anggota dipenuhi dengan tekad untuk bekerja secara harmonis demi kemajuan kerajaannya. Dia telah membangkitkan serangkaian pekerja yang memperoleh otoritas mereka darinya, Sang Guru Agung. Bagaimana Yesus menyertai murid-murid dan pengikutnya sekarang ini, sedangkan Dia sudah berada di sorga?
Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2 berkata, sementara Yesus melayani di bait suci di sorga, oleh Roh-Nya Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Melalui Roh-Nya Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Selagi Dia mendelegasikan kuasanya kepada para pelayan yang lebih rendah, kehadirannya yang memberi kekuatan tetap menyertai gerejanya. Yesus oleh Roh-Nya masih menyertai murid-murid dan pengikut-pengikutnya di dunia ini dalam pekerjaan pelayanan baginya. Walaupun Yesus tidak ada lagi, namun diberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Kehadirannya di dalam diri pelayan-pelayannya, Yesus memberikan kuasanya kepada hamba-hambanya. Dia menyerahkan hartanya, diberikan kebebasan untuk menggunakan harta yang diberikan untuk mengembangkannya dan memberikan hasil. Masing-masing harus bekerja sama dengannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepastian tempat kepada kita disediakan dalam rumah sorgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia di mana kita harus bekerja baginya. Roh Nubuat berkata di dalam Letter 44 tahun 1900 paragraf 9. Ia akan memberkati penggunaan yang tepat dari setiap kuasa yang dikerahkan untuk kemuliaan namanya sendiri. Bakat berbicara, mengingat, dan memiliki harta benda, semuanya harus dikumpulkan untuk kemuliaan Allah, untuk memajukan kerajaannya. Allah telah meninggalkan kita untuk mengurus hartanya saat Ia tidak ada. Setiap pengurus memiliki pekerjaan khususnya sendiri untuk memajukan kerajaan Allah. Tidak seorang pun dibebaskan. Tuhan memerintahkan kita, gunakanlah sampai aku datang. Lukas 19 ayat 13. Apa akibatnya apabila Yesus datang kedua kali dan talenta tersebut tidak menghasilkan apa-apa atau tidak mencapai tujuan yang ditetapkannya? Alkitab berkata di dalam Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus mengibaratkan orang-orang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seteru atau musuh, juga sebagai orang yang tidak menyukai Yesus sebagai raja mereka. Artinya, mereka menolak si pemberi talenta tersebut. Bila mana kita membaca ayat ini, sepertinya Yesus itu kejam, namun tidaklah demikian. Sama seperti orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Para nabi dan pesuruh-pesuruhnya, merekalah yang lalai dan bahkan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang diberikannya. Demikian sebaliknya, apa akibatnya bagi mereka yang melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan perintah pemberi kerja, yaitu Yesus Kristus? Alkitab berkata di dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita untuk setia dalam hal-hal kecil. Karena kesetiaan itu akan membawa kita pada tanggung jawab yang lebih besar dan penghargaan yang lebih besar di kerajaan Allah. Itulah sebabnya ketika di sorga nanti, upah akan diberikan kepada para pelayan-pelayannya dengan mahkota yang ditaburi bintang. Ada sedikit di mahkota mereka ataupun banyak sesuai dengan upaya yang mereka lakukan di bumi ini. Roh Nubuat berkata di dalam Bible Commentary volume 6 halaman 1104 paragraf 10. Upah kemuliaan surga yang dianugerahkan kepada para pemenang akan sepadan dengan sejauh mana mereka telah mewakili karakter Kristus kepada dunia. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Syukur kepada Tuhan bahwa menabur di bumi adalah hak istimewa kita. Benih yang akan dipanen dalam kekekalan. Mahkota kehidupan akan cerah atau redup
akan berkilauan dengan banyak bintang atau diterangi oleh sedikit permata sesuai dengan tindakan kita sendiri. Oleh sebab itu, Yesus menasihatkan kita supaya berjaga-jaga. Apa yang kita lakukan? Roh Nubuat berkata di dalam The Review and Herald, tanggal 29 Januari 1895, paragraf 5. Dengan penyangkalan diri, dengan menjalankan semangat misionaris, dengan memasukkan semua perbuatan baik yang mungkin ke dalam hidup kita, dengan berusaha untuk mewakili Kristus dalam karakter, sehingga kita akan memenangkan banyak jiwa bagi kebenaran. Kita akan menghargai imbalannya. Tugas kita adalah berjalan dalam terang, memanfaatkan setiap kesempatan dan hak istimewa untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita akan mengerjakan pekerjaan Kristus dan memastikan bagi diri kita sendiri harta di sorga. Marilah kita berjaga-jaga dan tetap setia, seperti penunggu pintu yang diperintahkan oleh tuannya, sebab kita tidak tahu kapan sang tuan akan datang. Tidak ada pemberian yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya dihargai oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun kami agar dapat bekerja dalam pelayanan sesuai dengan pemberian Bapa dan menjalankannya serta membawa jiwa-jiwa yang datang dan bertobat. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.